Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang pembangunan budaya demokrasi Pancasila. Subbab yang pertama ada konsep dan urgensi pembangunan budaya demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi Indonesia selain memiliki sifat universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Indonesia berakar pada budaya bangsa, sehingga praktik hidup yang didemokratis harus terus dibangun dengan mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Budaya demokrasi merupakan nilai-nilai demokratis yang dipraktikkan secara kultural dalam kehidupan warga negara sehari-hari. Budaya demokrasi tidak hanya praktik demokrasi elektoral melalui pemilu dan pilkada, melainkan totalitas penampilan setiap warga negara dalam sikap hidup keseharian di masyarakat. Pembangunan budaya demokrasi Pancasila harus ditegakkan melalui 10 pilar demokrasi Pancasila. Sanusi 1998. 10 pilar demokrasi. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2, demokrasi dengan kecerdasan. 3, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4, demokrasi rule of law. Kelima, demokrasi dengan pemisahan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Dinamika dan tantangan pembangunan budaya demokrasi. Demokrasi Pancasila di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks dari parlementer hingga otoriter lalu menuju reformasi. Tantangan ke depan adalah memperkuat budaya demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi serta menghindari penyimpangan masa lalu. Demokrasi parlementer 1445 dan 1959. Masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peran parlemen dan partai-partai politik. Demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965. Masa ini yang banyak terjadi penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan beberapa aspek demokrasi rakyat. Demokrasi Orde Baru 1965 sampai 1998, masa pemerintahan dengan demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem presidensial. Periode ini bertujuan mengoreksi penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Era reformasi 1998 sampai sekarang, koreksi terhadap penyimpangan masa Orde Baru dan upaya penegakan demokrasi dan supremasi hukum. Pendapat Mahfud MD, demokrasi Indonesia mengalami tarik-menarik antara demokrasi dan otoritarianisme. Bangsa Indonesia pada saat sekarang berada pada era reformasi. Sejak tahun 1998 yang dapat disebut sebagai periode keempat praktik demokrasi di Indonesia. Gerakan reformasi ini bertujuan untuk menegakkan demokrasi secara lurus sebagai koreksi terhadap praktik politik pada masa periode ketiga yang mempraktikkan pemusatan kekuasaan di tangan presiden yang bersifat otoriter.
Dinamika lembaga permusyawaratan dan perwakilan. Yang pertama ada MPR. Sebelum amandemen, lembaga tertinggi menetapkan UUD dan memilih presiden atau wapres. Setelah amandemen, hanya melantik presiden dan wakil presiden, berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, dan dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dengan syarat tertentu. Yang kedua DPR, semua anggota dipilih melalui pemilu, memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Yang ketiga DPD, dibentuk melalui amandemen ketiga, berperan dalam isu-isu daerah, namun tidak setara kekuasaan dengan DPR, dan memiliki fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan pada isu tertentu. Tantangan pada masa Orde Baru. Penyimpangan pada masa Orde Baru. Yang pertama, pemilu tidak jujur dan adil. 2. Monoloyalitas ASN terhadap Golkar. 3. Penindasan kebebasan berpendapat. 4. Ketimpangan perlakuan terhadap partai. 5. Maraknya KKN atau korupsi kolusi dan nepotisme. 6. Penyederhanaan partai dan pembatasan politik. 7. Pembatasan kebebasan pers. Tujuan gerakan reformasi. 1. Mengoreksi penyimpangan demokrasi Orde Baru. 2. Menata ulang sistem politik, ekonomi, dan hukum berdasarkan demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir, menumbuhkan demokrasi politik dan ekonomi secara bersamaan. Prinsip dan strategi pembangunan budaya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Budaya demokrasi mempunyai pengertian kemampuan manusia yang berupa sikap dan aktivitas yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai perbedaan dan kebebasan yang bertanggung jawab. Empat, landasan demokrasi. 1. Otoritas. 2. Privasi. 3. Tanggung jawab. 4. Keadilan. Prinsip budaya demokrasi, kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu kebebasan dilakukan tanpa paksaan tapi tetap tunduk pada hukum demi kepentingan bersama. Yang kedua, persamaan, yaitu semua warga negara setara tanpa diskriminasi, meskipun berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Yang ketiga, solidaritas, yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian walau beda pandangan. Yang keempat, ada toleransi, yaitu menghargai dan membolehkan perbedaan pendapat dan keyakinan. Yang kelima, kejujuran, yaitu bersikap terbuka dan menyampaikan kebenaran demi kepentingan bersama. Yang ketujuh, ada menghormati penalaran, mengedepankan logika dan bijaksana dalam menyampaikan pandangan. Yang terakhir ada keadaban, yaitu perilaku santun, menghormati orang lain dalam ucapan dan tindakan. Strategi membangun budaya demokrasi. 1. Dalam keluarga, demokrasi dibiasakan melalui dialog saling menghargai dan kebebasan berpendapat. 2. Dalam sekolah, guru dan siswa menerapkan sikap demokrasi dalam pembelajaran organisasi dan interaksi. 4. Dalam masyarakat tokoh masyarakat memberi contoh perilaku demokrasi di kegiatan sosial bukan hanya saat pemilu. 5. Dalam partai politik, partai wajib membina kader yang demokrasi menyampaikan narasi politik yang santun dan bebas dari ujaran kebencian. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.